Video ini akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik versi Ragadget buat akhir tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop 8 jutaan buat akhir tahun 2025. Nah, kita akan langsung ngasih 5 rekomendasi sekaligus, yang mana salah duanya ya, yang pertama itu udah ada pakai layar OLED, dan yang kedua udah kalau nggak salah udah pakai Core i9. Beda ya. Ya intinya kalian cek aja lah. Kita udah sediakan segmen juga. Ada 5 laptop yang kita bahas biar kalian bisa tahu laptop mana yang paling pas dengan kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. So, kita mulai aja langsung ya dari laptop yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Axio HyperX X8 OLED. Laptop ini baru banget dirilis bulan lalu, tapi dia udah berhasil menghebohkan pasar laptop 8 jutaan. Ya gimana enggak cuy? Di harga sekitar 8,4 juta, HyperX X8 OLED ya sesuai namanya ya, udah berani ngasih layar OLED berukuran 14 inch Full HD+. Gak cuma itu, color gamutnya ini udah 100% sRGB yang menjadikannya layak buat dipakai desain maupun editing profesional. Apalagi kalau cuma buat sehari-hari. Layar OLED ini dijamin bikin matamu jadi manja. Enak banget cuy. Coba aja deh ya, nanti beli dulu, nanti dicoba layar OLED-nya. Oh ya, kalau mau beli klik di sini ya. Selain layarnya, HyperX X8 OLED ini juga hadir dengan spek yang nggak kalah mumpuni. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 Pro 6850U dengan AMD Radeon 680M, RAM-nya sendiri 16GB, LPDDR5 6400 MHz dual channel dan udah onboard, dan SSD-nya ini 512GB M.2 NVMe Gen 4. Sekedar info aja ya guys ya, laptop ini jadi satu-satunya laptop yang sudah pakai Ryzen 7 pada list video kali ini. Yang lain tuh masih pakai Ryzen 5 atau enggak Intel Core i5. Artinya ya worth it. Cinebench R23 bisa tembus di 11 ribuan poin, dan 3D Mark Firestrike bisa tembus di 6.800-an poin. Mau dipakai main game? Bisa. Kalian bisa cek FPS gamenya di sini nih. Beralih ke faktor ergonomis, ini dia yang saya suka. Beratnya, maksudnya ringannya itu cuma 956 gram. Yes, nggak nyampe 1 kilogram pak. MacBook Air aja bisa kalah guys, udah diempas lah sama si Axio ini. Tapi tipis-tipis gini, dia masih bisa nyelipin baterai 60 Wh yang bisa tahan sekitar 10 jam pemakaian. Untuk portnya udah lengkap, tapi untuk opsi upgrade-nya sih masih terbatas. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Salah satu laptop terlaris di Shopee, dan sekarang pun masih banyak yang nyari si IdeaPad ini. Karena ya dia udah pakai spek yang tentunya oke buat kebutuhan produktif. Intel Core i5 13420H dengan Intel USD Graphics, RAM 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya 512GB PCIe Gen 4. Secara spek sih memang nggak se-wow si Axio tadi ya. Tapi kalau kebutuhanmu lebih ke arah kerja, bisa dibilang speknya udah tergolong cukup. Bahkan lebih dari cukup. Apalagi kamu masih bisa nambah SSD dan juga RAM-nya biar nanti jadi dual storage dan juga dual channel. Makin siap dah tuh buat menghajar semua tugas-tugas kantor dan perkuliahan. Tapi kalaupun kamu masih mau bermain game ya buat refreshing setelah kerja, si IdeaPad ini sebenarnya masih bisa kita pakai buat main game yang tentunya game ringan-ringan aja. Contohnya kayak Valorant, Counter-Strike 2, atau enggak Genshin Impact. Lenovo IdeaPad Slim 3i membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Lagi-lagi belum se-wow si Axio tadi, cuman ya oke lah buat kerjaan harian ataupun buat nonton Netflix. Mau dibawa WFC juga udah nyaman karena bobotnya ini tergolong cukup ringan di 1,39 kg dengan tebal di 1,79 cm. Baterai 50 Wh-nya juga secara kapasitas terasa ngepas aja, dan untuk daya tahannya ya lumayan lah sampai kurang lebih di 7 jam pemakaian. Portnya pun pas ya, maksudnya kayak cukup lengkap, ada HDMI dan juga USB-C.
Laptop 8 jutaan terbaik yang ketiga adalah Advan Walk Plus R. Nah ini nih, pesaing beratnya si Axio HyperR X8 OLED tadi, yang mana mereka berdua hadir dengan USP yang juga mirip-mirip. Contohnya ya, layarnya ini sama-sama OLED dengan ukuran 14 inch IPS Full HD. Terus sama-sama 100% sRGB juga, dan bahkan kecerahannya juga sama-sama di 400 nits. Jadi kalau kita ngomongin layar sih, dua-duanya udah top marko top. Nah, perbedaannya baru akan terlihat kalau kita mulai unboxing jeroannya. Kalau Axio tadi udah pakai Ryzen 7, Advan Walk Plus R ini masih pakai Ryzen 5 7535HS yang punya performa sekitar 20% lebih lambat. Untuk GPU-nya dia pakai Radeon 660M yang lagi-lagi masih di bawah HyperR yang udah 680M. Ini mah Axio memasak terus, Pak. RAM-nya berkapasitas 16GB LPDDR5 6400 MHz onboard dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Yes, SSD-nya memang masih Gen 3, yang mana ya ini masih kalah dengan Axio tadi yang sudah pakai SSD Gen 4. Pas kita tes buat main game, GTA 5 Enhanced bisa dapetin 42 fps di settingan Full HD Plus Low, kemudian Genshin Impact dapetin 59-60 fps, Forza Horizon 5 di 51 fps, dan Shadow of Tomb Raider di 31 fps. Nah, sesuai namanya, Advan Walk Plus R hadir dengan bobot R, atau bisa dibilang ringan ya, kayak angin, di 1,09 kg dengan tebal 1,59 cm. Memang lagi-lagi tidak seringan si HyperR tadi, cuman untuk kelas laptop 14 inch ini tetap ringan banget. Uniknya, baterai laptop ini cukup gede di 60 Wh yang bisa tahan sekitar 9 jam pemakaian. Untuk portnya sendiri udah lengkap ya, bisa cek di sini. Tapi kalau untuk opsi upgrade ya memang masih terbatas, ada di sini juga. Laptop 8 jutaan terbaik yang keempat adalah Asus VivoBook 14 A1404 VAP. Yang namanya laptop dari brand Asus memang sulit buat kita skip. Apalagi kalau kita ngomongin laptop buat kerja. Kayak Asus tuh udah punya pasar tersendiri aja gitu. Jadi meskipun speknya kayak biasa aja, tetap banyak yang berminat. Contohnya kayak si VivoBook ini, memang secara spek kalau kita bandingkan dengan Axio ataupun Advan tadi, ya speknya ini sebenarnya kena bantai. Tapi buat sebagian besar orang yang bukan kaum mendang-mending, spek dari VivoBook ini sebenarnya udah cukup buat kebutuhan. CPU-nya pakai Intel Core i5 120U dengan Intel USD grafis, RAM-nya 16GB, DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Udah lancar lah buat dipakai bikin tugas, bikin laporan, ataupun bikin presentasi di Canva. Kalau mau lebih lancar, kamu bisa manfaatin satu slot RAM ekstra biar RAM-nya ini bisa jadi dual channel. Kalau gaming bisa nggak bang? Ya bisa-bisa aja sih, tapi tentunya bukan game berat kayak game AAA. Kalau Valorant atau Genshin Impact tentunya masih bisa di laptop ini. Makin satset dah tuh buat kalian yang suka multitasking. Nah soal layar, VivoBook 14 A1404 VAP dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Layar yang sebenarnya udah nyaman buat harian, tapi ya karena belum akurat banget, jadi dia belum cocok buat editing profesional. Tapi nggak apa-apa, yang penting secara bobot dia udah enak buat dibawa-bawa. Yes, bobotnya cukup ringan guys, di 1,4 kg dengan tebal di 1,79 cm. Cuman sayangnya baterainya ini cukup kecil ya Pak, di 42 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam pemakaian. Dari dulu perasaan 42 Wh terus dah. Kapan naiknya sih Sus? Gedein dikit kayak baterainya. Untuk portnya bisa cek di sini. Laptop 8 jutaan terbaik akhir 2025 yang terakhir adalah Acer Aspire Lite 15. Bisa dibilang, Acer ini adalah salah satu laptop paling unik di kelas harga 8 jutaan. Selain karena stoknya yang kadang ada, kadang tidak ya, spek yang ditawarkan juga cukup berbeda jika kita bandingkan dengan laptop 8 jutaan lainnya. Contohnya kayak CPU-nya, dia pakai AMD Ryzen 5 8640AS yang secara skor Cinebench R23 udah bisa menyamai Ryzen 7 Pro 6850U di Axio HyperR X8 OLED. GPU-nya juga unik guys, bahkan kayaknya satu-satunya ya yang pakai
Radeon 760M di kelas 8 jutaan. Nah, buat kamu yang belum tahu ya, si Radeon 760M ini kalau nggak salah punya performa yang mirip-mirip dengan Radeon 680M. Jadi secara kemampuan gaming maupun editing, dia akan mirip-mirip dengan si laptop nomor 1 tadi, si Axio. Untuk RAM-nya sendiri masih standar di 8GB DDR4 3200 MHz, tapi tenang aja, ada satu slot ekstra biar kita bisa upgrade RAM-nya ini jadi dual channel. SSD-nya berkapasitas 512GB NVMe dan dia generasi ketiga. Untuk layarnya sendiri, Acer Aspire Lite 15 ini sesuai namanya ya, dia membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 63%an sRGB dan refresh rate masih standar di 60 Hz. Secara ukuran dan juga panelnya udah lumayan nyaman lah, apalagi kalau kalian pakai buat kerja, meskipun ya lagi-lagi belum cocok buat editing profesional. Kalau diajak WebC, ya jujur li bobot dari laptop ini cukup berat ya, di 1,75 kg dengan tebal 1,89 cm. Atau cek di sini kalau nggak salah. Untuk baterainya sendiri, ini punya kapasitas yang lumayan besar di 58 Wh yang bisa tahan sekitar 9 jam pemakaian. Portnya juga lengkap, jadi harusnya nggak perlu bawa-bawa dongle. Yo guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di bulan November sampai Desember 2025. Nah, seperti biasa list lengkap bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya, beserta dengan harga terupdate-nya. Karena harga yang kita tampilkan di video itu kan per video ini dibuat, bisa aja naik atau bisa aja turun, tergantung promo juga. Oh ya, ngomongin promo sendiri, kalian bisa cek aja langsung lewat keranjang, kalian bisa klik, dan nanti di Shopee-nya kalian akan kelihatan apakah lagi ada promo khusus atau tidak. So, pastikan kalian cek aja, kali aja harganya bisa lebih murah, ya kan? Nah, kalau masih ada pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentarnya Rah Gadget. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan ketemu lagi di seri rekomendasi. Harusnya habis ini ya 4 juta, 5 juta. Ya, tunggu aja. Kita akan ngebahas semua rekomendasi ya di harga 3-10 jutaan. Bye-bye!